Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 12 Maret 2025, hari biasa pekan pertama Prapaskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami. Pandanglah sembah bakti umat-Mu yang dengan menyangkal diri melakukan mati raga agar dapat menghasilkan buah kebaikan dalam jiwa raga kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu menghakimi, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka, sebab Ratu ini akan datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Injil hari ini membicarakan tentang cuek bebek, ya, orang Israel terhadap Yesus. Yesus sudah datang memberikan berkat-Nya, baik melalui sabda maupun karya nyata seperti menyembuhkan orang sakit, memberi makan 4-5 ribu orang, mengunjungi orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi umat Israel belum bisa menerimanya karena mereka kepala batu, mempunyai pandangannya sendiri. Bukan melihat suatu realitas yang ada. Karena menurut pandangan orang Israel, Mesias itu datang nanti tahun ke-5000. Ketika Yesus ada di sana itu baru tahun 1000-an. Jadi masih 4000 tahun. Karena itu apa saja yang dibuat oleh Yesus tidak mereka reken, tidak mereka perhitungkan. Karena pertimbangan mereka itu tadi masih 4000 tahun. Padahalnya Allah sudah mengutus Yesus Anak Manusia kepada bangsa itu. Mereka tetap tidak mau terima. Nah, disinilah Yesus mengkritisi sikap mereka yang cuek bebek. Kenapa? Dengan kesombongan rohani itu mereka menepis semua hal yang berkaitan dengan Putra Manusia alias Yesus. Mereka tidak mau mendengarkannya. Maka Yesus mengatakan, kalau di Niniwe dengan kedatangan Yunus, mereka ada pertobatan. Tetapi ini orang yang lebih daripada Yunus, juga lebih daripada Salomo, tak digubris, cuek bebek. Dan kritik Yesus bukan hanya pada zaman itu, tetapi pada zaman kita yang juga mempunyai mentalitas bebek, cuek bebek, masa bodoh. Tidak pernah perhatikan orang, tidak bisa melihat kebaikan orang.
Seperti misalnya kepada guru-guru yang dulu mengajar, kita sudah menjadi orang, anggap sepi saja guru-guru itu. Padahal mereka luar biasa memberikan ilmunya ketika kita masih kosong dan bodong. Tetapi ketika kita sudah terisi, sombong, anggap guru-guru itu rendah. Juga kepada mereka-mereka yang dulu masih muda mengurusi kita anak-anak, sekarang mereka sudah tua, ompong peot, dianggapnya sampah sudah, tidak ada apa-apanya. Inilah kesombongan rohani kita pada zaman kita. Maka pada masa Prapaskah ini Yesus mengingatkan sikap kita yang kurang bagus ini, agar kita mempunyai sensitivitas melihat dengan realitas yang kita alami, apa yang dikehendaki Tuhan dalam langkah-langkah kehidupan kita itu. Maka kita harus merefleksikan diri, mengambil waktu untuk evaluasi diri, kemudian memperbaiki diri, dan kita mulai lagi dengan hidup yang baru. Sehingga kita menjadi orang yang sensitif, melihat dengan jelas secara nyata tangan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.